Shalom, apa kabar adik-adik semuanya? Semuanya sehat? Amin. Amin. Ketemu lagi dengan Kak Dana dan Kak Caca. kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita mau bersukacita bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian memuji nama Tuhan, mainkan dengan musik. Memuji nama Tuhan, mainkan dengan musik. Memuji nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Memuji nama Tuhan, mainkan dengan musik. Memuji nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, kita mau memulai ibadah kita mau berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa yuk kepada Tuhan. Ayo adik-adik semuanya ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh semangat, sukacita memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau semangat memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri memuji Tuhan. Sebelumnya Kak tanya, ada yang pernah lihat gajah? Ada, pasti pada lihat kan di gambar, di HP. Siapa pernah lihat kodok? Saya. Nah adik-adik kita mau bernyanyi. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Tuhan yang besar, tidak ada
tanya dulu, siapa yang percaya Tuhan Yesus sayang samanya? Saya. Tuhan Yesus sayang sama kakak, sama Kak Caca, sama adik-adik di rumah. Sehingga Tuhan Yesus memberkati kita, dikasih umur panjang, kita sehat. Kita bisa juga bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi karena Tuhan Yesus sayang padaku. Boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Peliharaku
siapkan hati saya, pikiran saya, telinga saya untuk belajar firman Tuhan. Saya berjanji, saya mau sungguh-sungguh belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya, amin. Senang sekali bisa bertemu adik-adik semua pada hari ini. Semua sudah mandi, semua sudah wangi, sudah sikat gigi, sudah pakai baju yang rapi, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Saya. Hari ini kita mau belajar tentang seorang bapak yang memanjat pohon. Nama pohonnya adalah pohon ara. Kalau di Pekanbaru ini di Indonesia kita jarang melihat pohon ara itu. Apakah ada adik-adik yang pernah memanjat pohon? Memanjat pohon, panjat pohon. Mungkin ada pohon mangga, pohon jambu, pohon kelapa. Tetapi adik-adik yang masih kecil, ada Ivan, ada Elo, ada Atatian, ada Darrell, Howie, semua Maxwell, ada semuanya. Kalau mau panjat pohon, hati-hati, harus diawasi orang-orang dewasa, orang-orang yang lebih besar dari kalian, supaya tidak jatuh. Nah, kita akan mengetahui kenapa bapak itu sampai harus panjat pohon. Ada apa gerangan sehingga dia harus memanjat pohon? Apakah dia mau memetik pohon ara? Bukan adik-adik. Tetapi kita akan melihat cerita lengkapnya di Alkitab kita, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, adik-adik sudah tahu cerita lengkapnya, ya. Pertanyaan sekarang kita ulang lagi. Kemana Tuhan Yesus, ke kota mana Tuhan Yesus pergi? Betul, Tuhan Yesus pergi ke kota Yeriko. Siapa nama bapak yang ada di kota Yeriko itu, yang panjat pohon itu? Oh iya, hebat. Namanya Sakeus. Apa pekerjaan Sakeus? Dia kepala pemungut cukai. Apakah Sakeus kaya atau miskin? Oh betul, dia adalah orang yang kaya. Nah, adik-adik, seperti biasanya ketika Tuhan Yesus datang berjalan, maka akan ada banyak orang mengikuti dia, berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan Yesus. Ada yang minta disembuhkan, atau ya mereka sangat senang mendengarkan Tuhan Yesus bercerita, berkhotbah. Dan di situ ada Sakeus. Dia sudah dengar Tuhan Yesus datang. Dia pengen melihat orang seperti apakah Tuhan Yesus ini. Kok dia sudah sangat terkenal, dia sangat hebat. Dia dengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, dan banyak lagi cerita yang didengar. Dia mencoba berusaha, dia coba minta tolong orang,
tolong minggir dong, minggir, aku mau melihat. Tapi orang-orang tidak peduli, karena semua orang juga pengen lebih dekat lagi melihat Tuhan Yesus. Seperti sekarang kalau Presiden Jokowi datang, orang pengen lihat. Akhirnya karena Sakeus tidak berhasil melihat Tuhan Yesus, dia cari akal. Oh, dia ada akal. Dia tahu bahwa Yesus akan lewat di sana. Dia lari. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Sakeus? Siapa yang tahu? Benar, Sakeus memanjat pohon ara, di mana dia perhitungkan bahwa Tuhan Yesus akan lewat dari situ. Dan benar, Tuhan Yesus lewat dari bawah pohon ara itu. Nah, Tuhan Yesus tiba-tiba berhenti di bawah pohon ara itu. Dan Tuhan Yesus bilang, dia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, Sakeus. Apakah ada yang ngasih tahu Tuhan Yesus bahwa Sakeus memanjat pohon? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada dia adik sekalian yang ngasih tahu Tuhan Yesus. Karena orang sibuk, ramai sekali. Tidak ada yang tahu bahwa Sakeus pengen lihat Tuhan Yesus, pengen bertemu Tuhan Yesus. Ada yang ngasih tahu. Murid-murid pun tidak ada yang bilang, Tuhan Yesus itu, Sakeus ada yang naik pohon. Gitu. Sakeus ini udah seorang bapak, tentu dia sudah ahli memanjat pohon. Apakah Sakeus mau ambil buah pohon ara? Bukan. Dia memang sedang mau melihat Tuhan Yesus. Dan itu cara-cara satu-satunya agar dia bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus bilang, Sakeus turunlah, karena aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Segera. Apakah Sakeus takut? Tidak. Dia sangat senang sekali, dia segera turun, dia gembira sekali. Dan akhirnya mereka pergi ke rumah Sakeus. Tapi orang-orang banyak itu bilang, mereka tahu siapa Sakeus, kepala pemungut cukai, kepala pemungut pajak yang suka minta-minta uang kepada rakyat untuk disetorkan kepada pemerintah. Mereka sangat bilang, wah, Tuhan Yesus, masa dia menumpang di rumah orang berdosa, orang jahat seperti itu, yang suka memeras masyarakat. Wah, masa Yesus mau menumpang? Tetapi walaupun orang-orang berbisik-bisik, orang-orang berbicara seperti itu, dan Tuhan Yesus pasti tahu karena dia maha tahu. Dia tahu apa yang ada di hati orang, bahkan belum diucapkan seperti dia tahu bahwa Sakeus memanjat pohon untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap pergi ke rumah Sakeus. Dan adik-adik tahu apa yang dikatakan Sakeus kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya? Sakeus mengatakan bahwa dia akan memberikan setengah hartanya. Dia orang kaya, pasti hartanya banyak sekali. Setengah hartanya kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang dia peras, dia minta uang lebih dari yang seharusnya, dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang itu. Sakeus sangat gembira karena Tuhan Yesus mau datang ke rumah dia. Tuhan Yesus mau menumpang di rumah dia. Tuhan Yesus mau bertemu dengan dia, mau berbicara dengan dia, mau berteman dengan Sakeus yang dibilang orang-orang banyak itu adalah orang berdosa. Dan Tuhan Yesus juga bilang bahwa sudah terjadi keselamatan di dalam rumah Sakeus, dalam kehidupan keluarga Sakeus, karena dia adalah keturunan Abraham, orang beriman itu, bapak orang percaya itu. Karena apa? Karena Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, pelajaran bagi kita hari ini adalah bahwa sekalipun ada orang-orang yang bilang bahwa kamu nakal, kamu jahat, tapi Tuhan Yesus sayang kepada kamu. Dan kalau kamu tahu bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kamu, mau datang ke rumahmu, mau menjadi temanmu, mau menjadi sahabatmu, mau mendengarkan doamu. Walaupun semua orang benci kepada kamu mungkin, mengejek kamu, menghina kamu, mengatakan kamu bodoh, kamu jahat. Tapi ingatlah Tuhan Yesus sayang kepada kamu. Ya. Tapi yang paling penting adalah seperti Sakeus, ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, bertemu dengan Sakeus di rumahnya, Sakeus berubah. Dan adik-adik semua, kalau adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kamu, kamu juga harus berubah. Kamu harus
taat kepada firman Tuhan, kamu harus taat kepada orang tua, kepada guru, menjadi anak yang manis, ya. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepadamu, dan Tuhan Yesus sudah mati untuk kamu, untuk menyelamatkanmu, dan Dia mau kamu dibawa ke surga pada waktu Dia datang kali yang kedua kali ke muka bumi. Adik-adik semua, apalagi adik-adik yang baik, adik-adik yang sopan, yang rajin, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kalian. Tapi ingat juga satu hal, bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita semua pernah melakukan kesalahan, kita semua pernah melakukan dosa, sehingga jangan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Mungkin kamu lebih tinggi, mungkin kamu langsing, mungkin kamu pintar, mungkin kamu cantik, mungkin kamu kaya, tapi kamu tidak boleh sombong, tidak boleh menghina siapapun, karena Tuhan Yesus sayang kepada semua orang. Kalau Tuhan Yesus sayang kepada Sakeus, orang berdosa itu, kepada teman-teman kita juga Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, siapapun mereka. Apakah mereka miskin, apakah mereka jelek, mungkin kita bilang, apakah kulit mereka berbeda dari kita, ataukah mereka ada yang tidak sempurna di dalam tubuhnya. Kita tidak berhak mengejek mereka, menghina mereka, merendahkan mereka, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Amin adik-adik semua, kalian luar biasa. Dan ketika sesudah mendengar firman Tuhan ini, sekalian semua akan semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi teman-teman, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan mereka semuanya. Karena di muka bumi ini tidak ada kita yang sama. Amin. Kita bahkan harus menyemangati orang-orang di sekeliling kita menjadi berkat bagi siapa saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Cerita yang luar biasa, Bapak Sakeus yang badannya pendek, yang harus memanjat pohon ara untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi akhirnya Tuhan Yesus menumpang di rumahnya, dan dia bahkan karena gembiranya mempersembahkan harta miliknya setengah untuk orang miskin, dan bahkan dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang mungkin dia sudah peras hartanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Seperti Sakeus yang berdosa, kami juga adalah orang berdosa. Seperti Sakeus yang bergembira bertemu Tuhan Yesus, kami juga bergembira bertemu Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, seperti Sakeus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kami juga sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami mungkin sering menganggap orang lain hina, mengejek orang lain, mengejek teman-teman kami. Mulai saat ini kami tidak mau mengejek mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Kalau kami juga merasa bahwa kami adalah nakal, jahat, tidak diterima oleh orang lain, mulai saat ini kami bergembira karena Tuhan Yesus sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sangat dikasihi Tuhan. Engkau datang untuk menyelamatkan kami semua, untuk menyelamatkan semua manusia, siapapun mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik semua, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan sama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Tuhan memberkati masa depan kita, membawa kita kepada keberhasilan dan keberuntungan. Perlindungan sempurna oleh tutupan kuasa dari Yesus Kristus
melingkupi kita sehingga kita semua terhindar dari malapetaka dan bahkan dari COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Salam.